Pelaku pelecehan seksual di dalam angkot ditangkap keluarga korban di Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara. Sementara korban yang berusaha menyelamatkan diri dari pelaku dalam kondisi kritis karena terpaksa melompat dari angkot. Pelaku pelecehan seksual ini dibekuk keluarga korbannya di Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang diketahui bernama Yusrendi Siregar ini pun babak belur karena sempat melawan dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Pelaku melakukan tindakan asusila di sebuah angkot. Korbannya merupakan pelajar SMP yang dilecehkan saat menuju ke sekolah. Karena mendapat perlakuan tidak senonoh, korban terpaksa melompat keluar saat angkot tengah melaju. Korban pun kini mendapat perawatan intensif di rumah sakit USUH. Karena panik ataupun takut anak saya ini ada niat dia mau pindah tempat duduk, mungkin karena mobil lagi jalan, atau dia ada niat mau lompat dari mobil, itu kita kurang tahu karena kita belum tahu niatnya apa, karena sampai sekarang anak saya belum sadar. Lompatlah dia dari angkot. Pelaku atas nama Yusrendi, umur 36 tahun, warga Kabupaten Serdang Bedagai. Profesi pelaku, kalau dari pengakuan yang bersangkutan ini sebagai pengamen. Lagi masih kita dalami motifnya, tapi untuk para saksi menjelaskan bahwa pelaku melakukan perbuatan itu. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang remaja wanita di Medan, Sumatera Utara menjadi korban asusila di jalan raya. Pelakunya merupakan seorang pria yang mengendarai sepeda motor berpura-pura tanya alamat. Remaja putra ini tidak tahu jika dirinya menjadi target tindakan asusila pria di hadapannya. Pasalnya pengendara motor dengan nomor polisi BK5050AP ini berpura-pura menanyakan sebuah alamat kepada korban. Saat korban lengah, pelaku mengarahkan tangannya ke payudara korban dan langsung kabur. Peristiwa pelecehan ini terjadi di Jalan Amir Hamzah, Medan, Sumatera Utara. Orang tua korban mengaku kejadian tersebut membuat anak perempuannya trauma. Shop anak kerja. Jadi disuruh bosnya dia belanja, beli kubima ya kan gitu, beli kubima disuruh bosnya, tinggilah dia ke daerah sana, dia daerah Jipur. Jadi pulang kan jalan kaki dia, pulang diikutin dari belakang. Ciri-ciri aku udah jelas, badannya orangnya ganteng, orangnya kita manis, kulitnya tinggi, rambut lurus, pakai topi dia tuh, BK-nya 50. Tidak berselang lama, unit reskrim Polsek Helvetia akhirnya meringkus pelaku asusila, Fadil Gunawan, di Jalan Pembangunan Helvetia Timur. Tanpa perlawanan, pelaku langsung diboyong ke Mapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku iseng dan baru pertama kali melakukan perbuatan keji tersebut. Telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana cabul. Dari hasil pemeriksaan, keterangan pelaku menyatakan bahwasanya pelaku iseng ya. Tapi jawaban tersebut akan kami lakukan pendalaman lagi untuk mengetahui lebih dalam apa motivasi daripada pelaku ini. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Seorang pria terekam CCTV saat mengintip dan merekam seorang ibu rumah tangga yang sedang tertidur pulas di kamar rumahnya. Pelaku kabur setelah upayanya menarik selimut membuat korban terbangun dan berteriak. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria mengendap-endap mendatangi salah satu rumah warga di wilayah Musola Al-Amin 2, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku kemudian mencongkel jendela kamar lalu merekam seorang ibu rumah tangga yang sedang tidur lelap. Pelaku bahkan memasukkan tangan untuk menarik selimut yang digunakan korban. Namun aksinya ini membuat korban terbangun dan pelaku langsung meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, ibunya lupa menutup rapat jendela kamar hingga ada celah yang digunakan pelaku untuk mencongkel. Aksi pria tidak dikenal ini tidak hanya sekali dan baru terungkap saat korban memasang CCTV di rumahnya. Kecurigaan awalnya tuh katanya kok setiap jam 2 tuh ada orang yang
di dekat jendela gitu kan. Coba ini gimana sih, terus ada juga maaf ya sebelumnya ini agak jorok gitu kan. Sebelumnya mama ada taruh celana dalam kotor gitu kan, diambil 2, hilang. Nah dari situ mama udah mulai nggak nyaman. Udah deh kita coba pasang deh CCTV siapa sih gitu, dan itulah ketahuannya di situ. Korban yang resah dan ketakutan telah melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke pengurus lingkungan. Dirinya berharap pelaku segera ditangkap. Pelecehan seksual di jalanan pernah terjadi di Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa. Seorang begal payudara dengan korban pesepeda wanita ditangkap setelah aksinya terekam CCTV. Motifnya, pelaku mengaku tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Inilah detik-detik saat seorang begal payudara tengah beraksi di sebuah gang sepi di Kelurahan Bendo Mungal, Pasuruan, Jawa Timur. Korbannya merupakan wanita muda yang sedang bersepeda sendirian. Korban sempat melawan hingga nyaris terjatuh, sementara pelaku langsung kabur usai aksi cabulnya. Dengan bukti rekaman CCTV tersebut, Polres Pasuruan kemudian menangkap pelaku AF, pria warga Jalan Dr. Sutomo, Pasuruan. Petugas SPBU Mini ini mengaku sudah 2 kali melecehkan wanita di kawasan Bangil. Bahkan korban pertama pelaku adalah seorang siswi SMP, namun tidak melaporkan kejadian itu ke polisi. Dirinya mengaku tak bisa menahan birahi dan mencari pelampiasan karena belum menikah. Dari tangannya, polisi menyita pakaian dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Tersangka mengaku motif melakukan begal payudara tersebut karena terdorong nafsu, dan dari keterangan tersangka pun juga dia sudah melakukan sebanyak 2 kali. Sebelumnya dilakukan sekitar tahun 2021, ya, korbannya juga seorang perempuan anak SMP, ya. 3 kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Mas, memang awalnya itu sampean melihat korbannya dulu atau gimana? Melihat korbannya dulu biasa aja. Terus mau cari makan ya aku salib kayak biasa ya, biasa nggak ada apa-apa. Ya pas nyalip saya aku mau berhenti cari makan. Nah, aku lihat gitu. Itu kenapa kok sampean melakukan itu, Mas? Dia pakai pakaian gitu, ketat gitu. Oh, pakaian ketat. Sudah diincar. Atas perbuatan tak terpuji dan bejatnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pasuruan. Polisi menjeratnya dengan pasal pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, tingkatkan kewaspadaan dimanapun Anda berada karena setiap tindakan kriminal terjadi saat ada peluang sekecil apapun. Sesaat lagi Realita akan kembali dengan informasi kasus komplotan pencuri yang menyamar dengan seragam petugas PLN. Tetaplah bersama kami.